Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika Rosalinda, NIM 28920500029, Prodi Manajemen, mata kuliah pengantar Ekonomi Makro. Dosen pengampu Pak Joni Tismanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Nah, teori klasik. Teori klasik salah satu teori pertumbuhan ekonomi tertua yang telah ada sejak abad ke-18 adalah teori klasik. Adam Smith, tokoh terkemuka yang kerap dikaitkan dengan teori ini, memiliki anggapan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan dapat meraih titik tertinggi melalui sistem liberal. Sistem tersebut terdiri dari dua unsur utama, yakni pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Meski demikian, konsep awal teori ini mendapatkan tantangan dari tokoh lainnya, David Ricardo. Ia beranggap bahwa pertumbuhan penduduk sebenarnya tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, hal itu hanya akan membuat tenaga kerja produktif bertambah banyak sehingga dapat berdampak pada penurunan upah pekerja. Merkantilisme. Merkantilisme adalah praktik dan teori ekonomi yang dominan di Eropa abad 16 ke abad ke-18 yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintah suatu negara untuk tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Gambaran tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, lihat jalur sutra Amber Road, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keempat, transfer teknologi modern. Faktor pendorong perdagangan internasional. Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, faktor alam atau potensi alam. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang ketiga, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapat negara. Yang keempat, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Yang kelima, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang keenam, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang ketujuh, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang kedelapan, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Kesembilan, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Hambatan perdagangan internasional.
Hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Bentuk-bentuk hambatan perdagangan antara lain, yang pertama, tarif atau bea cukai. Tarif adalah pajak produk impor. Yang kedua, kuota. Kuota membatasi banyak unit yang dapat diimpor untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga. Yang ketiga, subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah, dan lain-lain. Yang keempat, muatan lokal. Yang kelima, peraturan administrasi. Yang keenam, peraturan anti-dumping. Nah, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk memengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud bisa berupa: yang pertama, penetapan tarif, yang kedua, larangan ekspor impor, yang ketiga, kuota, yang keempat, subsidi, yang kelima, premi, yang keenam, dumping, yang ketujuh, devaluasi. Stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Stabilitas sistem keuangan atau SSK adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber perdana atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Permasalahan pokok pembangunan ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, Adam Smith dalam Suryana tahun 2010. Pembangunan merupakan proses pendapatan dua aspek utama, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Yang kedua, Michel Todaro dalam Suryana tahun 2010. Pembangunan diartikan sebagai proses dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang terbiasa dan lembaga nasional, termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Yang ketiga, Sadono Sukirno tahun 2011. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh pertumbuhan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Yang keempat, Pinanti Geminasiti tahun 2016 menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan pekerjaan rumah yang begitu besar bagi pemerintah. Dalam prosesnya, hal itu membutuhkan sebuah perencanaan yang matang agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Masalah pembangunan ekonomi. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Yang keempat, tingginya angka pertumbuhan penduduk. Perencanaan ekonomi. Perencanaan ekonomi adalah mekanisme alokasi sumber daya yang berlawanan dengan mekanisme pasar. Sebagai mekanisme koordinasi dalam sosialisme, perencanaan ekonomi menggantikan pasar faktor dan didefinisikan sebagai alokasi langsung sumber daya. Berlawanan dengan alokasi tidak langsung dari mekanisme pasar, ada berbagai jenis prosedur dan bentuk-bentuk perencanaan yang dapat digunakan. Perencanaan pembangunan di Indonesia. Di Indonesia, pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang telah diprogramkan oleh pemerintah dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pembangunan nasional banyak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perihal pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu negara. Dalam proses pembangunan nasional, hal ini juga memiliki dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan ini bernilai positif dan negatif. Dampaknya juga dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dampak
positif dari pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama, adanya perumahan yang layak bagi semua golongan masyarakat. Yang kedua, adanya pemukiman baru yang lebih sehat dan tersedianya sarana prasarana yang cukup memadai. Yang ketiga, adanya perbaikan lingkungan hidup melalui pembangunan permukiman. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari adanya pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya pencemaran air, tanah, dan udara. Yang kedua, rusaknya ekosistem yang berdampak pada kelestarian lingkungan alam. Yang ketiga, banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi bangunan dan jalan sehingga produksi pertanian menjadi berkurang. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.